Oke, selamat datang kembali di sini. Jadi kita akan bahas soal SNPT. Ini sebenarnya model soalnya, jadi bukan soal sebenarnya, tapi ini hanya model dari soal SNPT. Nah, di sini ada soal yang memperlihatkan adanya diagram flowchart atau suatu diagram dengan beberapa aturan yang sesuai dengan aturan flow atau aturan-aturan yang dijelaskan berdasarkan premis-premis yang ada di dalamnya. Nah, model seperti ini perlu banget kalian ketahui karena di kehidupan kuliah juga kalian bakalan banyak menemukan beberapa hal yang dijabarkan dalam bentuk flowchart. Contohnya kalau misalnya kalian mau ambil bidang kesehatan, pasti beberapa tata laksana untuk beberapa penyakit juga akan menampilkan model yang seperti ini dengan beberapa aturan-aturan yang juga dijabarkan, tapi dalam soal ini akan dijabarkan dalam bentuk fungsi matematika. Nah, kita tahu di sini soalnya bilang jika diberikan input input X sama dengan 7, kira-kira pertanyaan di bawah ini, pernyataan di bawah ini, apakah yang bernilai benar? Oke, kita mulai telusurin dengan cara memasukkan nilai-nilai yang telah disebutkan. Yang pertama kita mulai dari sini. Di sini dikatakan bahwa X-nya sama dengan 7. Oke, setelah kita tahu X-nya 7, kita lanjut ke algoritma ke bawahnya. X kelipatan 2. Nah, kita masukkan X-nya, kan inputnya tadi 7 ke dalam sini. Jadi 7, apakah 7 kelipatan 2? Nah, tentu bukan. Berarti kita mengarah ke bagian sini, algoritma berikutnya. Karena dia tidak bisa dia bukan merupakan kelipatan dari 2. Jadi, untuk mendapatkan nilainya, Y, kita menggunakan formula 2X min 1, di mana 2 dikali 7 dikurang 1 sama dengan 13. Jadi Y-nya adalah 13. Nah, kemudian kita lanjut ke algoritma berikutnya. Dikatakan, apakah Y genap? Nah, kita tahu Y dari operasi sebelumnya adalah 13, di mana 13 bukan merupakan angka genap, tapi dia merupakan bilangan ganjil. Jadi, kita masuk ke dalam flowchart di bawahnya, yang ini. Dengan untuk mendapatkan nilai Z, di mana nilai Z-nya adalah 5Y dikurang 10, di mana Y sama dengan 5 dikali 13 dikurang 10. Berarti ini kan 65 dikurang 10 sama dengan 55. Nah, kita udah dapat. Kita lanjut ke sini, alur diagram yang ini, di mana jika X, Y, dan Z telah ditemukan nilainya, maka flowchart dianggap telah selesai. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi pernyataan-pernyataan yang ada di bawahnya, di mana dikatakan Z lebih besar daripada 50. Nah, kita tahu tadi Z-nya adalah 55. Otomatis pernyataan satu ini benar. Kemudian Z habis dibagi dengan 5. Ini juga benar. Kemudian X plus Y plus Z merupakan bilangan ganjil. Nah, di mana kita tahu tadi X-nya 7, Y-nya 13, dan Z-nya 55. Nah, ini nanti hasilnya pasti bakalan ganjil. Meskipun kalian nggak tahu nilai dari penjumlahannya, tapi kalian punya beberapa prinsip dari bilangan ganjil, di mana bilangan ganjil itu ada beberapa. Misalnya operasinya dalam penjumlahan, bilangan ganjil ditambah dengan ganjil, pasti hasilnya akan jadi genap. Ya, misalnya, kalau misalnya kalian punya suatu bilangan ganjil, bilangan ganjil itu bahasa sederhananya bisa kita andaikan bahwa dia adalah bilangan genap yang ditambah dengan 1. Misalnya bilangan genapnya A, berarti A plus 1. Ini juga kan ganjil, berarti ditambah A plus 1. Ini hasilnya 2A plus 2, di mana dia ujungnya 2, otomatis dia pasti genap. Ini juga berlaku untuk operasi pengurangan. Tapi kalau misalnya kita punya bilangan ganjil, misalnya operasi perkalian dikali bilangan ganjil, ini pasti bakalan ganjil juga. Dengan asumsi kalian bisa pakai sifat yang ini. Misalnya A plus 1 dikali A plus 1, di mana A-nya itu adalah bilangan genap ya. Jadi, ini pasti hasilnya nanti A kuadrat plus 2A
plus 1, dimana ujungnya pasti bakalan nyisa 1. Otomatis nanti pasti hasilnya bakalan ganjil. Nah, jadi di sini pasti ganjil, karena di sini kan ekspres, ya kan udah genap. Ditambah dengan sesuatu yang genap, ditambah dengan ganjil, pasti hasilnya nanti ganjil. Kemudian X dikali Y, pasti bilangan ganjil. Ini juga benar. Kan X dikali Y, nggak perlu kalian hitung. 7 dikali 13, nggak perlu kalian hitung, tapi kalau misalnya mau, nggak apa-apa. Pasti nanti hasilnya 7 kali 13 itu hasilnya 91. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 benar. Jawabannya E. Jadi untuk soal ini sebenarnya bagus karena kalian bakalan dilatih untuk berpikir secara sistematis. Dan ya mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih.